Assalamualaikum Bestiani. Kalau kalian sadar, Bekasi menjadi salah satu daerah yang jejak historisnya itu kurang diperhatikan. Beda dengan daerah-daerah lain seperti Jakarta, Kalimantan, Banten, Surabaya, dan daerah-daerah lain yang cerita sejarahnya itu banyak tulis di mana-mana. Sedangkan Bekasi, mungkin masyarakatnya sendiri juga kurang tahu menahu tentang sejarah tanahnya sendiri. Nah, hari ini kita akan mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Bekasi yang menyimpan jejak historis yang panjang. Jadi kita akan buktikan selain menjadi gunung sampah, Bekasi juga memiliki nilai sejarah yang harus diperhatikan. Bekasi, kota yang dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia. Ratusan pabrik berdiri megah, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menopang ekonomi nasional. Di balik hiruk-pikuk bangunan modern, ada sisi lain dari Bekasi yang perlahan tertimbun. Sejarah panjang peradaban Islam yang pernah tumbuh subur di tanah ini. Di tengah gemuruh kota modern ini, berdiri sebuah warisan sejarah yang telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya di Kampung Cibogo, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Berdiri sebuah pondok pesantren yang sudah berumur lebih dari 80 tahun. Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah didirikan pada tahun 1938, menjadikannya salah satu pesantren tertua di Bekasi. Lokasinya yang berada di pinggir jalan raya membuatnya dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Raden Makmun Nawawi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Cibogo, seorang ulama karismatik asal Cibarusah yang juga ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendirian pesantren ini berawal dari keprihatinan sang ayah, Haji Raden Anwar, melihat masyarakat Cibarusah yang saat itu belum tersentuh ilmu agama. Maka lahirlah Al-Baqiyatus Sholihah sebagai pusat pendidikan Islam di wilayah tersebut. Namun yang membuat pondok ini semakin istimewa, bukan hanya karena usianya hampir 1 abad, tapi karena tempat ini menjadi saksi lahirnya barisan pejuang. Februari 1945, disinilah untuk pertama kalinya digelar pelatihan militer Laskar Hizbullah. Sebanyak 500 santri dari berbagai daerah datang untuk digembleng sebagai pejuang kemerdekaan menyusul agresi militer Belanda. Cibarusah dipilih bukan tanpa alasan. Lokasinya strategis, dekat dengan pusat militer Jepang di Bogor, memudahkan komunikasi dan mobilisasi. Tapi yang lebih penting, tempat ini adalah rumah bagi Mama Cibogo. Terlebih lagi, Mama Cibogo adalah murid kesayangan salah satu penggagas Laskar Hizbullah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika menimba ilmu di Tebu Ireng. Kedekatannya dengan tokoh besar itu menjadikan Cibarusah sebagai pusat kepercayaan perjuangan Islam. Tak hanya memimpin pondok, Mama Cibogo juga menjadi komandan pembinaan mental Laskar Hizbullah. Beliau menanamkan nilai, adab, dan keyakinan spiritual pada para santri pejuang. Sebelum mendirikan pondok pesantren, Mama Cibogo telah melalang buana menimba ilmu dari satu tempat ke tempat lainnya, mulai dari Purwakarta, Jawa Timur, hingga Jakarta. Mama Cibogo juga pernah melakukan perjalanan ke Mekah untuk menimba ilmu. Dari pengembarannya ini, Mama Cibogo memiliki ketertarikan mendalam pada ilmu falak. Mama Cibogo berhasil menyusun kitab ilmu falaknya sendiri yang berjudul At-Taisir fi Ma'rifati As-Sinin wa Asyhur wa Al-Awqats wa Al-Qiblat. Kitab ini menjadi rujukan banyak ulama dan masih digunakan sampai saat ini sebagai metode pembelajaran santri-santri Al-Baqiyatus Sholihah. Mama Cibogo juga menuangkan keilmuannya dalam bentuk almanak hijriyah bagi masyarakat Cibarusah. Mengingat masyarakat saat itu tinggal di dataran tinggi dan kesulitan mendapatkan informasi terkait waktu keagamaan. Meski kini teknologi makin mudah diakses, almanak warisan Mama Cibogo masih digunakan oleh masyarakat hingga hari ini. Inilah yang membuat Al-Baqiyatus Sholihah dikenal luas sebagai Pondok Falak. Sebagai pesantren yang telah berdiri lebih dari 8 dekade, Al-Baqiyatus Sholihah tak tinggal diam di tengah arus zaman. Pondok terus berbenah dan beradaptasi dengan perkembangan. Kini, sistem salafiyah tetap dijaga, namun dipadukan dengan kurikulum nasional.
Ini menjadi upaya untuk memperkuat keilmuan agama sekaligus membekali santri dengan wawasan modern. Dari masa ke masa, Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Sholihah terus melangkah, menjaga warisan, menghidupkan ilmu, dan menumbuhkan generasi penerus yang siap menjawab tantangan zaman.